Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzuhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, isma'u wafhamu ma qala rabbukum la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kudrah dan iradahnya, dengan izin dan inayahnya, kita semua dapat mengikuti acara ini, yaitu acara Cimol, ceramah Islami Madrasah Online. Mudah-mudahan kegiatan kita semua, aktivitas kita semua senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan beliau, syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sivitas Akademika Mantiga Garut dan semua pemirsa yang di mana saja berada. Saat ini kita masih berada dalam suasana Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini dikenal juga dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Itu sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan atas petunjuk itu dan sebagai pembeda. Mengapa Al-Quran disebut mengapa bulan Ramadan disebut Syahrul Quran? Karena ada dua kejadian dalam bulan Ramadan penurunan Al-Quran. Ada dua kali penurunan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya secara utuh. Kemudian kejadian penurunan yang kedua yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Itu terlaksana secara berangsur-angsur, diawali mulai surat Al-Alaq 5 ayat pertama sampai akhir di surat Al-Maidah.
Musyahidunil kiram rahimakumullah. Berbicara tentang petunjuk, karena fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai petunjuk bagi semua manusia. Petunjuk untuk apa? Di sini yang dimaksud dengan petunjuk adalah petunjuk bagi manusia agar bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia bisa kembali lagi ke kampung halamannya, ke tanah kelahirannya, yaitu surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayah kita semua, ibu kita semua, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, mereka adalah penduduk surga. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga beserta istrimu, dan janganlah sekali-kali engkau berdua mendekati pohon ini, niscaya engkau akan termasuk orang yang zalim. Itu merupakan bukti bahwa moyang kita, ibu bapak kita adalah penduduk surga. Untuk dapat kembali lagi ke sana, kita perlu petunjuk. Dan petunjuk itu satu-satunya hanyalah Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang lain. Jadi jika kita semua ingin kembali lagi ke surga, maka satu-satunya petunjuk yang valid adalah Al-Quran. Untuk memahami petunjuk, kita tidak hanya cukup untuk membaca saja. Untuk kemudahan kita menggunakan petunjuk, kita perlu untuk menghafalnya, kita perlu untuk memahaminya, kita perlu untuk menyimpan ayat-ayat Al-Quran dalam hati kita, dalam ingatan kita. Maka dari itu, kita perlu untuk menghafal Al-Quran agar kita mendapatkan kemudahan dalam realisasinya menggunakan petunjuk tersebut. Musyahidun al-kiram rahimakumullah. Berkaitan dengan menghafal Al-Quran, saat ini saya akan mengambil tema untuk kajian Cimol ini, yaitu urgensi menghafal Al-Quran dan keutamaannya. Karena jika kita ingin kembali lagi, mudik lagi ke kampung halaman kita, kita perlu menguasai petunjuk-petunjuknya. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keniscayaan yang mendesak bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Atau bisa dikenal juga dengan tahfidul Quran. Menjaga Al-Quran dalam hati-hati kita, menjaga Al-Quran dalam dada-dada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Untuk membahas itu semua, kita perlu alasan. Untuk melaksanakan keniscayaan itu kita perlu alasan. Kita perlu dalil. Bagaimana hal itu menurut Al-Quran, bagaimana hal itu menurut Al-Hadis. Menghafal Al-Quran dalam perspektif Al-Quran itu sendiri. Kita bisa mulai dari mengkaji Al-Quran surat Asy-Syu'ara mulai ayat 192 sampai 194. Yang mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Terjemahnya seperti ini. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu
turun dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, menurunkannya malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal mundirin, ke hatimu. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad, ke hati Nabi Muhammad, litakuna minal mundirin, agar Nabi Muhammad, agar engkau mampu memberikan peringatan kepada orang lain, agar engkau bisa memberi peringatan dengan mudah kepada orang lain. Melihat ayat ini, bisa kita pahami bahwa sejak awal penurunan Al-Quran melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang dicontohkan oleh Nabi adalah Nabi menghafal Al-Quran tersebut. Terlebih lagi, kita pahami, kita ketahui bahwa Nabi adalah Nabiyul Ummiyu, Nabi yang umi, artinya Nabi tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca. Sehingga ini lebih menunjukkan kemukjizatan dari Al-Quran. Karena apabila Al-Quran diturunkan kepada ahli syair, ahli menulis dan membaca, maka itu tidak akan kentara, tidak akan terlihat mukjizatnya. Tapi di sini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau ummi, sehingga Nabi Muhammad secara otomatis, secara tilqai, ketika Al-Quran diturunkan, maka beliau menghafalnya. Begitupun selanjutnya, ketika pulang ke rumah, Nabi menyampaikan kepada istrinya Khadijah, sama. Khadijah pun, istrinya Sayyidatu Khadijah pun menghafalkan Al-Quran. Kemudian bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar, Nabi menyampaikan wahyu itu, kemudian Abu Bakar menghafalnya. Berarti dalam hal ini menghafal Al-Quran adalah sunnah pertama yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musyahidun al-kiram rahimakumullah. Ayat yang kedua yang mengisyaratkan bahwa kita harus menghafal Al-Quran adalah terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhaduna bi ayatina wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilma, berada di dada-dada orang yang berilmu, dan tidak ada yang membenci Al-Quran kecuali orang-orang yang zalim. Kalau di ayat pertama tadi Allah menyimpan Al-Quran di dalam hati Nabi, kemudian di ayat yang kedua selanjutnya Allah menyimpan Al-Quran di hati-hati orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini dua sudah cukup bagi kita menjadi alasan, menjadi dalil, menjadi rujukan bahwa kita segera harus menghafal Al-Quran. Musyahidun al-kiram rahimakumullah. Ayat yang selanjutnya yang mengisyaratkan bahwa kita harus menghafal Al-Quran adalah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat ke-20, ayat terakhir. Dalam potongan ayatnya di sana terdapat kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Yang mudah dari Al-Quran adalah bacaan yang kita hafal, bukan bacaan yang pendek. Pendek pun kalau kita tidak menghafalnya itu akan menjadi sulit untuk membacanya. Terlebih kita akan dihadapkan kepada berbagai macam keadaan yang sulit. Seperti kita sedang sakit, kita sedang mencari rezeki, sibuk dengan pekerjaan, atau ada sebagian dari kita berperang. Itu semua akan sulit melakukan
membaca Al-Quran jika kita tidak menghafalnya, jika kita tidak menyimpan ayat-ayat Al-Quran di dalam hati kita. Beda kalau kita menyimpannya dalam hati kita, ketika kita butuh untuk membacanya, kita tinggal melantunkan saja, tidak perlu untuk membuka catatan atau membuka mushaf. Musyahidunal kiram rahimakumullah. Dari 3 ayat tersebut kita bisa memahami, walaupun dalam Al-Quran tidak ada perintah secara eksplisit untuk menghafal Al-Quran, tapi secara implisit, secara tersirat, terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus menghafal Al-Quran. Musyahidunal kiram rahimakumullah. Selanjutnya kita lihat bagaimana menghafal Al-Quran dalam perspektif Al-Hadis. Dan ini merupakan sekaligus sebagai keutamaan dari menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan menghafal Al-Quran, tapi dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dalam arti termasuk di dalamnya adalah menghafal Al-Quran. Itu sudah cukup bagi kita, karena dengan hafalan itu, dengan hadis itu kita lebih mantap untuk menghafal Al-Quran, dan hafalan Al-Quran yang ada pada kita akan membuat predikat bagi kita sebagai manusia terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang pentingnya menghafal Al-Quran dan sekaligus merupakan keutamaan dari menghafal Al-Quran, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, abarakukum amamakum aqraukum lil Quran. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam kalian adalah mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, atau yang paling baik hafalan Al-Qur'annya. Dalam hal ini, hafalan Al-Qur'an, penguasaan kita terhadap Al-Qur'an menjadi syarat seseorang untuk menjadi seorang imam. Seperti kita ketahui bahwa syarat untuk menjadi imam itu ada 4. Yang pertama aqraukum, yang kedua afqahukum, yang ketiga hijratukum, dan yang terakhir sinnukum. Yang paling banyak hafalan yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang paling baik pemahamannya tentang Al-Quran, yang ketiga yang lebih dulu hijrahnya memeluk Al-Quran, atau yang lebih dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kalau mereka sama dari ketiganya, yang terakhir sinnukum, usianya. Musyahidunal kiram rahimakumullah. Selanjutnya, hadis yang menjelaskan tentang menghafal Al-Quran itu ada dalam hadis riwayat Muslim, yang ini menjelaskan bahwa dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, Al-Quran akan datang di hari akhirat nanti kepada kita sebagai pemberi syafaat. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Apakah kita tidak tertarik? Apakah kita sudah yakin dengan amalan yang kita lakukan sehingga kita abai untuk menghafal Al-Quran, sehingga kita abai untuk memahami Al-Quran, sehingga kita abai untuk mendawamkan
membaca Al-Quran secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis ini disebutkan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan, disampaikan kepada ahlul Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, Iqra wartaqi, bacalah dan bangkitlah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan murattallah kamu seperti kamu murattal di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya statusmu, kedudukanmu di surga itu sebagaimana ayat yang terakhir yang kamu baca. Dalam hal ini kita bisa pahami bahwa di surga orang tinggal itu ada level-levelnya. Ada level VIP, ada VVIP terlebih dahulu, itu yang hafalannya 30 juz. Kemudian di bawahnya ada VIP, very important person, itu di bawah 30 juz. Kemudian ke bawahnya lagi sampai terakhir. Mungkin yang hafalan cuman surat-surat pendek, nanti ada di level yang paling bawah. Musyahidunil kiram rahimakumullah. Itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Selanjutnya, kita akan masuk pada simpulan dari beberapa Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis yang sudah tadi disampaikan. Kita akan menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama, Nabi Muhammad SAW ternyata sudah menghafal Al-Quran mulai dari awal pewahyuannya. Jadi sampai akhir, dari awal sampai akhir Nabi menghafal Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang kedua, orang-orang yang beriman dan berilmu, mereka menghafal Al-Quran dan mengisi dada-dada mereka dengan hafalan Al-Quran. Jika kalau kita merasa orang pembelajar yang mencintai ilmu pengetahuan, maka sudah seharusnya kita juga untuk memasukkan ilmu di antaranya di dalam hati kita, di dalam dada kita. Yang ketiga, kita akan dihadapkan dengan berbagai keadaan yang sulit, tetapi kita masih bisa membaca Al-Quran dengan mudah karena hafalan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, penghafal Al-Quran akan mendapat predikat sebagai manusia terbaik. Selanjutnya yang kelima, hafalan Al-Quran menjadi syarat penentu untuk menjadi imam dalam sholat. Kemudian selanjutnya nomor 6, Al-Quran akan memberi syafaat bagi pembacanya atau penghafalnya di akhirat nanti. Kemudian kesimpulan yang terakhir, banyaknya hafalan Al-Quran yang kita miliki itu akan menentukan status kita di surga. Apakah kita akan menjadi yang menempati kelas eksekutif atau akan menempati kelas ekonomi, itu ditentukan dengan hafalan Al-Quran menurut hadis yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, musyahidin al-kiram rahimakumullah, kita masuk pada sesi akhir dari tausiah ini, yaitu kita bermuhasabah, introspeksi diri dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Cukup kita menanyakan pertanyaan ini pada diri kita sendiri. Yang pertama, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita mengikuti sunnah Nabi dalam menghafal Al-Quran? Itu pertanyaan pertama. Sudahkah kita mengikuti sunnah Nabi dalam menghafal Al-Quran? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai muslim, seberapa banyak Al-Quran yang telah memenuhi dada-dada kita?
Kemudian pertanyaan yang ketiga, seberapa banyak kemudahan kita dalam membaca Al-Quran? Kemudian yang keempat, maukah kita mendapat predikat manusia terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya? Pertanyaan kelima, sudahkah kita memenuhi syarat menjadi imam salat dengan hafalan yang kita miliki saat ini? Kemudian pertanyaan nomor 6, seberapa banyak deposit hafalan Quran kita untuk mendapatkan syafaat saat menghadapi hisab di hadapan Allah nanti? Karena Al-Quran adalah pemberi syafaat. Kemudian pertanyaan terakhir, kedudukan apa yang akan kita capai? Level mana yang akan kita dapatkan nanti di surga? Silahkan pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan pada diri kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi titik tolak, menjadi ukuran untuk langkah kita ke depan. Musyahidun al-kiram rahimakumullah. Untuk penutup, kalau saya diizinkan ingin menyampaikan pantun di sini. Oke, pantunnya, pergi ke pasar beli kaweni, membawa ikan di dalam ember. Jika berkenan dengan cimol ini, silahkan subscribe, like, dan share. Selanjutnya kita tutup pertemuan kita dengan doa kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kita dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam bagi kita semua. Wa nuran, dan cahaya. Wa hudan, dan petunjuk. Wa rahmat, dan rahmat. Wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.